Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD, selaku dosen pengampu dalam mata kuliah pengelolaan pendidikan. Di sini, saya Kaila Huzatuzari Dias, salah satu anggota dari kelompok 3 dalam mata kuliah pengelolaan pendidikan yang akan membahas mengenai pengelolaan kurikulum. Kelompok 3 pengelolaan kurikulum kelas 3C. Yang pertama ada saya sendiri, Kaila Huzatuzari Dias dengan NPM 21106310518 dan rekan saya Dewita Putri Daniar dengan NPM 211063150100126. Mungkin untuk presentasi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilakan. Di sini kita akan membahas tentang pengelolaan kurikulum. Sebelumnya, apa itu pengelolaan kurikulum? Pengelolaan kurikulum adalah sebagai suatu sistem manajemen kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Pengelolaan kurikulum perlu dipusatkan supaya proses belajar mengajar tepat pada sasaran dengan standar perolehan tujuan oleh peserta didik supaya tujuan pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan peserta didik agar sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengelolaan kurikulum. Prinsip pengelolaan kurikulum terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada produktivitas. Hasil yang didapat dalam kegiatan kurikulum serta pertimbangan bagaimana agar seluruh peserta didik bisa mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan kurikulum yang telah dibuat. Prinsip yang kedua ada kooperatif. Memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. Prinsip yang ketiga ada demokrasi. Proses pelaksanaan manajemen kurikulum yang harus berdasarkan asas demokrasi secara keseluruhan. Prinsip yang keempat ada efektivitas dan efisiensi. Melihat efektivitas dan efisiensi pada berbagai komponen yang ada di dalam manajemen kurikulum seperti biaya, waktu, dan tenaga kerja. Prinsip yang terakhir adalah mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam kurikulum. Proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan dari kurikulum tersebut. Pembahasan berikutnya adalah fungsi pengelolaan kurikulum. Fungsi pengelolaan kurikulum terbagi menjadi 6 macam. Yang pertama ada fungsi penyesuaian atau the adjustive or adaptive function. Bermaksud sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat well-adjusted, yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Fungsi yang kedua adalah integrasi atau the integrating function. Bermakna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Fungsi yang ketiga ada fungsi diferensiasi atau differentiating function. Bermaksud kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Fungsi yang keempat adalah fungsi persiapan atau the propedeutic function. Kurikulum berfungsi sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Fungsi yang kelima adalah fungsi pemilihan atau the selective function. Kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Fungsi yang terakhir ada fungsi diagnostik atau the diagnostic function. Berfungsi sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan atau potensi dan kelemahan yang dimilikinya. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai yang keempat, komponen kurikulum. Komponen adalah bagian dari suatu sistem yang mempunyai peranan penting dalam keseluruhan aspek yang berlangsung dalam suatu proses untuk penyampaian tujuan. Suatu kurikulum harus memiliki kesesuaian atau relevansi. Kesesuaian meliputi 2 hal. Pertama, kesesuaian antara kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan, kondisi, dan perkembangan masyarakat. Kemudian, yang kedua, kesesuaian antara komponen-komponen kurikulum yaitu antara tujuan, proses, isi, dan evaluasi. 1. Tujuan kurikulum. Dalam perspektif pendidikan nasional, tujuan pendidikan nasional dapat dilihat secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20
tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan nasional yang merupakan pendidik pada tatanan makroskopik selanjutnya dilanjut dengan dalam tujuan yang institusional, yaitu tujuan pendidikan yang hanya dicapai dalam setiap jenis maupun jenjang sekolah atau satuan pendidikan tertentu. Mengingat kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan, maka tujuan kurikulum harus dijabarkan dan sesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional. Tujuan kurikulum dapat dibagi menjadi 5, yaitu tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional, dan juga yang terakhir adalah tujuan pembelajaran. Yang kedua ada materi atau isi. Pengkajian isi kurikulum menjadi hal penting dan menentukan kualitas suatu kurikulum lembaga pendidikan. Isi kurikulum harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat menunjang tercapainya tujuan kurikulum tersebut. Secara umum, sifat bahan atau isi kurikulum harus mencakup keempat unsur ini yang terdiri dari fakta, konsep, kemudian prinsip, dan juga keterampilan. 3. Strategi pembelajaran atau metode. Strategi pembelajaran adalah tindakan nyata dari pelajar dalam melaksanakan pembelajaran melalui cara tertentu yang dinilai lebih efektif dan efisien dalam rangka pencapaian yang telah dirumuskan. Strategi pembelajaran meliputi pendekatan, prosedur, model, dan teknik yang digunakan dalam menyajikan bahan atau isi dari kurikulum tersebut. Yang keempat, ada evaluasi. Evaluasi menjadi komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Nah, evaluasi ini berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan sudah tercapai atau belum. Evaluasi ini juga digunakan untuk umpan balik dalam perbaikan strategi yang diterapkan. Dengan evaluasi ini diperoleh informasi yang akurat tentang penyelenggaraan pembelajaran, keberhasilan siswa, guru, dan proses pembelajaran tersebut. 5. Pendekatan kurikulum. Di pendekatan kurikulum yang pertama ada pendekatan subjek akademis. Pendekatan ini menggunakan bidang studi atau mempelajari sebagai dasar organisasi kurikulum, misalnya matematika, sains, sejarah, dan geografi atau IPA, IPS, dan sebagainya. Pendekatan subjek akademis ini dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan didasarkan pada sistematis disiplin ilmu masing-masing. Kemudian ada pendekatan humanistik. Kurikulum ini berpusat pada peserta didik atau student center dan mengutamakan perkembangan afektif peserta didik sebagai persyaratan dan sebagai bagian dari integrasi dari proses belajar. Kemudian ada pendekatan kurikulum berdasarkan kompetisi. Inti dari KBK ini adalah kompetisi merefleksikan kemampuan mengerjakan sesuatu secara spesifik. KBK adalah kurikulum yang menitikberatkan pada penugasan suatu pengetahuan, sikap, dan keterampilan tertentu serta penerapannya di lapangan kerja. Selanjutnya ada pendekatan rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial bertujuan untuk menghadapkan peserta didik pada berbagai permasalahan manusia dan kemanusiaan. Pendekatan teknologi. Perspektif teknologi sebagai kurikulum ditekankan pada efektivitas program, metode, dan material untuk mencapai suatu manfaat dan keberhasilan. Yang keenam ada implementasi. Menurut Solihin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara pada tahun 2001 mengemukakan bahwa pendapatnya ini mengenai pengertian implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat, kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan dalam terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Nah, berikut ini hasil observasi kami pada SDN Sukaharja 2 dalam implementasi pengelolaan kurikulum di SDN Sukaharja 2. Kurikulum yang diterapkan, implementasi pengelolaan kurikulum di SDN Sukaharja 2 ini terbagi menjadi 2, di mana untuk kelas 1 dan 4 menggunakan kurikulum merdeka. Kemudian untuk kelas 2, 3, 5, dan 6 menggunakan kurikulum 2013. Penggunaan kurikulum baru di Sukaharja 2 ini belum sepenuhnya diterapkan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah, dikarenakan
masih dalam tahap uji coba kurikulum baru. Nah, aspek penilaiannya, kurikulum 2013 terdapat 4 aspek penilaian diantaranya sikap spiritual, sosial, kognitif, dan keterampilan, serta menggunakan evaluasi penilaian tengah semester. Sedangkan pada kurikulum Merdeka terdapat aspek penilaian yang lebih holistik dan menyeluruh menggunakan evaluasi asesmen 1. Pembelajaran kurikulum 2013 menggunakan kompetensi dasar sesuai kelas, indikator, dan juga tujuan. Berbeda halnya dengan pemenuhan capaian pembelajaran tidak hanya dibatasi dalam 1 tahun ajar, namun memiliki durasi yang lebih fleksibel, yaitu pada fase-fase. Nah, di sini ada berbagai fase, di mana ada 6 fase. Yang fase A itu ada kelas 1 dan 2 SD, kemudian ada fase B untuk kelas 3 dan 4 SD, fase C kelas 5 dan 6 SD, fase D kelas 7, 8, 9 SMP, fase E untuk kelas 10 SMA, dan fase F untuk kelas 11 dan 12 SMA. Nah, tujuan dibuat fase ini agar ketika pembelajaran di kelas sebelumnya tidak tuntas, maka dituntaskan pada kelas selanjutnya. Misalnya, ketika pembelajaran di kelas 1 belum dapat selesai atau belum tuntas, maka dapat dituntaskan pada fase itu sendiri atau fase A, yaitu pada kelas 2, sehingga dapat berkesinambungan. Nah, kurikulum Merdeka, di mana kurikulum ini karakter pelajar Pancasila yang sudah siap berada di sebuah perbedaan pelajar, di mana ada sikap spiritual, sosial, kognitif, dan keterampilan, serta menggunakan evaluasi penilaian tengah semester. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai hambatan beserta upayanya. Kendala yang terjadi ketika menetapkan kurikulum 2013 ini adalah kesulitan dalam setiap guru untuk membuat administrasi penilaian yang harus terklasifikasi. Hal ini dapat diupayakan dengan cara guru-guru tidak beralih dalam mengajar, sehingga ketika guru sudah tuntas membuat jurnal penilaian di kelas 2, maka dapat digunakan kembali di kelas 2 dengan siswa yang berbeda. Nah, adapun kendala yang dirasakan oleh guru ketika menerapkan kurikulum Merdeka adalah administrasinya yang masih baru. Nah, di sini perbedaannya ya. Kalau di 2013 itu administrasinya harus terklasifikasi, kemudian kalau di kurikulum Merdeka karena kurikulumnya ini masih baru atau di tahap uji coba, maka di administrasinya pun masih baru, sehingga itu masih menjadi kendala dalam setiap guru, yaitu administrasinya. Namun kendala ini dapat diminimalisir dengan mengadakan rapat untuk memberikan informasi tentang pelaksanaan, administrasi, dan penerapan kurikulum Merdeka yang diadakan setiap sebulan sekali oleh SD tersebut. Kemudian ada kebijakan pengelolaan kurikulum di SDN Sukaharja II. Kebijakan yang ada di SDN Sukaharja II sudah mengikuti standar nasional yang dimana menurut terbitnya Undang-Undang Nomor 2003 telah terbit juga peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam PP tersebut, peraturan pemerintah tersebut dinyatakan bahwa setiap sekolah atau madrasah dapat mengembangkan kurikulum berdasarkan standar kompetensi lulusan atau SKL dan standar isi atau ISI, dan berpedoman pada panduan yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan BSNP. Kurikulum di sekolah SDN Sukaharja II ini sudah termasuk dalam standar nasional dari tahun 2015 dan sudah dijadikan sebagai sekolah model atau sekolah acuan untuk sekolah lain dalam penerapan Kurtilas pada tahun 2013. Berikut ini ada hasil dari observasi kami atau dalam bentuk dokumentasinya. Di sini ada dokumen 1 mengenai kurikulum SDN Sukaharja II yang sudah termuat dalam sebuah buku. Berikut foto untuk wawancara dan lingkungan di sekitar sekolah. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.